Universitas Diponegoro adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata, sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Universitas Diponegoro atau biasa disebut dengan Undip menerjunkan sekitar 4.830 mahasiswa KKN pada tahun 2021. Pada program KKN Tim 2 tahun 2021. Mahasiswa diterjunkan di 166 kota atau kabupaten di 28 provinsi. Mahasiswa melakukan kegiatan KKN selama 40 hari sejak tanggal 30 Juni hingga 12 Agustus 2021. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Kimiatus Saadah, mahasiswa Universitas Diponegoro, Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Matematika. Pada tahun ini, saya melakukan KKN di Kelurahan Randusari, Semarang Selatan. Kelurahan Randusari merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan luas wilayah mencapai kurang lebih 66,95 km². Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Randusari adalah sebagai berikut. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Barusari. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bekunden. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mugasari. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bendungan. Kelurahan Randusari memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.939 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.235 jiwa. Kelurahan Randusari terdiri atas 7 rukun warga dan 52 rukun tetangga. Kelurahan Randusari memiliki beberapa potensi. Di antaranya, yang pertama, potensi Kelurahan Randusari adalah kawasan wisata Kampung Pelangi. Kampung Pelangi memiliki arti sebuah kampung yang jika dilihat dari kejauhan akan tampak seperti pelangi. Bagi warga Kota Semarang, Kampung Pelangi memberikan alternatif lokasi untuk berwisata di pusat kota. Kampung Pelangi berada di Kampung Wonosari di Kelurahan Randusari. Kampung Pelangi berada di pusat kota Semarang dekat dengan kawasan Tugu Muda atau di sisi timur Jalan Dr. Sutomo. Kampung Pelangi terdiri atas RW 3 dan RW 4 Kelurahan Randusari. Potensi lainnya dari Kelurahan Randusari adalah potensi wisata religi Haul Kiai Soleh Darat di Kompleks TPU Bergota. Di Kelurahan Randusari terdapat Bukit Berintik yang berada dekat dengan Pasar Randusari. Di Bukit Berintik tersebut terdapat pemakaman Bergota, pemakaman terbesar di Semarang. Karena terletak di sekitar pemakaman terbesar di Semarang, maka Kelurahan Randusari memiliki pasar yang khusus untuk menjual seperti nisan, bunga-bunga, dan lain sebagainya. Permasalahan wilayah yang ada di Kelurahan Randusari ialah yang pertama, Kelurahan Randusari yang terletak di daerah perkotaan memiliki masalah keterbatasan lahan karena digunakan untuk perumahan dan perkantoran. Keterbatasan lahan tersebut menghambat warga dalam bercocok tanam seperti bercocok tanam sayuran. Harga sayur yang mahal karena jauh dari pusat pembudidayaan menjadi permasalahan warga. Sementara, sayur sangat dibutuhkan warga untuk menjaga asupan nutrisi di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan solusi penanaman sayur yang dapat dilakukan pada lahan sempit. Pada lahan sempit, penanaman sayur dapat dilakukan dengan cara hidroponik. Berdasarkan wawancara dengan ibu-ibu PKK, warga tertarik dengan budidaya tanam sayur dengan cara hidroponik. Namun, warga memiliki masalah dengan pengelolaan tanaman karena kesibukan. Sehingga diperlukan solusi pembuatan smart hidroponik dengan sistem NFT berbasis pengontrolan nutrisi menggunakan Arduino Nano. Dengan sistem tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan warga dalam budidaya tanaman sayur. Permasalahan yang kedua ialah Kelurahan Randusari sudah menerapkan beberapa protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Adaptasi baru seperti kebiasaan mencuci tangan, memakai masker,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sudah banyak diterapkan oleh warga Randusari. Namun, kebiasaan tersebut belum didukung dengan peningkatan imun tubuh. Berdasarkan wawancara dengan Pak Ahmadi, selaku Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Randusari, Semarang Selatan, dan beberapa ibu-ibu PKK, bantuan obat-obatan penunjang imunitas masih minim dan dibatasi. Sedangkan warga sangat membutuhkan obat-obatan penunjang untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19. Tanaman rempah-rempah, jahe, kunyit, serai mengandung senyawa kurkuminate yang berfungsi sebagai imunostimulator dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, tanaman rempah-rempah mengandung antioksidan yang cukup tinggi sehingga dapat menangkal radikal bebas. Pengolahan rempah-rempah menjadi minuman herbal dapat meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19 sehingga diperlukan edukasi tentang minuman herbal yang berasal dari tanaman rempah-rempah kepada masyarakat Randusari. Pelaksanaan program. Untuk pembuatan smart hidroponik, mula-mula dilakukan perancangan smart hidroponik. Kemudian dilakukan pembelian alat dan bahan. Setelah pembelian alat dan bahan, maka smart hidroponik dirancang. Setelah itu, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Randusari. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan bantuan media poster. Tujuan dari program tersebut adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kelurahan Randusari mengenai budidaya tanaman hidroponik dengan sistem NTF berbasis pengontrolan nutrisi menggunakan Arduino Nano, dan menciptakan masyarakat yang mandiri dalam budidaya tanaman hidroponik. Adapun sasaran program ialah masyarakat atau perwakilan ibu-ibu PKK RT 2 RW 2 Kelurahan Randusari. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang mandiri dalam budidaya tanaman hidroponik. Untuk pelaksanaan program yang kedua, yaitu edukasi pemanfaatan tanaman herbal sebagai jamu tradisional peningkat imunitas tubuh dalam upaya pencegahan COVID-19. Pelaksanaan program yang pertama yaitu pembuatan brosur, kemudian dilanjutkan dengan pembelian alat dan bahan, kemudian dilakukan peracikan minuman herbal di dalam box-box yang nantinya akan dibagikan kepada warga. Setelah itu, dilakukanlah edukasi pemanfaatan tanaman herbal sebagai jamu tradisional kepada masyarakat Randusari, dengan harapan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kelurahan Randusari mengenai pemanfaatan tanaman herbal sebagai jamu tradisional. Selain itu, produk yang dihasilkan diharapkan dapat diaplikasikan di rumah masing-masing. Sasaran programnya ialah perwakilan ibu-ibu PKK RT 2 RW 2 Kelurahan Randusari. Testimoni warga. Atau kalau satu-satu giliran. Kita terima kasih dikasih ilmu baru. Terus kitanya terima kasih mama mbak-mbaknya, masnya yang mau memilih sini untuk dibikin acara KKN. Semoga kedepannya mbak-mbaknya bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang bagus di bidang studinya. Itu aja. Ya. Bu, pesannya apa? Ya, kami juga berterima kasih dengan adanya kami sebagai ibu rumah tangga ada kegiatan seperti ini, juga menambah wawasan dan menambah pengetahuan kami dari adik-adik ini supaya selanjutnya nanti mbak-mbak ini bisa berhasil mencapai apa yang diinginkannya, dan kami juga berdoa agar mbak-mbaknya ini sukses di hari kedepannya. Terima kasih. Ya tadi sudah loh. Panjang apa? Terima kasih sekali lagi pada
hasil karya KKN Undip yang ada tiga jurusan ya ini ya. Bisa untuk menambah pengetahuan mungkin nanti kita sampaikan ke warga kalau memang bisa menempatkan, karena ini memang hidroponik untuk kebetulan RT 2 kan lahannya sempit ya, nggak ada lahan, jadi mungkin dengan adanya pralon, tapi kadang-kadang mungkin karena pralon itu mahal juga gitu ya, nanti mungkin dengan cara apa kita sampaikan, yang penting ilmunya sudah kita terima, nanti bisa kita sampaikan. Juga mungkin harusnya memang juga dipraktekkan, kalau di warga kita harus praktek. Cuma nanti ini karena pertemuan juga belum ada nggak, masih pandemi, jadi hanya kemarin mbak-mbak juga sudah mengetahui sendiri, hanya obyok datang pulang gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya mudah-mudahan kita bisa menyampaikan dan mungkin bisa menghasilkan yang terbaik bagi warga RT 2. Kalau mungkin ada lahan bisa untuk tambahan ekonomi sebetulnya karena sayuran kan apalagi ini lagi mahal-mahalnya gitu loh. Dan ya sayuran kan lagi mahal-mahalnya, makanya kalau memang nanti warga juga bisa ada ambisi untuk menanam, mungkin tidak harus dengan pralon, juga mungkin dengan pot, dengan keranjang itu bisa, saya kira. Ya mungkin mudah-mudahan nanti mbak-mbaknya juga dengan KKN ini bisa ilmunya juga bisa dia tersalurkan nanti untuk masa depan. Terima kasih.